Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadrati maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khairutil anbiya wal mursalin wa sahabatihi wa qarabatihi wa tabi'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولسيدنا علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي سيد العباس المرسي وقيل سكنه لمن أدرك قول صلاة الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا بين أمهاتنا وجدتنا وجدتنا وأسلمنا وعافيتنا وزوجاتنا وأولادنا وجماعتنا ومن أحبنا ومن حبه ومن عصانا بدعاء وبلاد الشفاء لكل مريض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبلاد قضاء الحوائج من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'dahu. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa hadana nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi tawrin amin min kitab sahih al-imam al-muslim lil-imam al-hafiz Abil Hajjah Abil Husain Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qushairi an-Naisaburi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الجزاء. باب من فضائل Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu. Bab menjelaskan tentang fadilah Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu, ya. Seorang tabi'in yang disepakati bahwa Uwais Al-Qarani adalah tabi'in seafdal tabi'in, ya. Hidup sezaman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Tinggal Al-Qarani itu kabilah di Yaman. Al-Qaran itu kabilah di Yaman, ya, karena nisbah menjadi Al-Qarani, ya. Sudah berusaha beberapa kali ingin berangkat ke Madinah berjumpa dengan Nabi SAW, tapi dikarenakan ibunya dan mengurus ibunya sehingga Uwais Al-Qarani tidak berkesempatan untuk bisa datang ke Madinah. Hanya satu kesempatan datang. Pas saat datang ke Madinah tidak ketemu sama Nabi. Nabi sedang pergi perang. Lalu bertemu dengan Siti Aisyah. Lalu dipesankan dengan Sayyidatuna Aisyah. Jadi kelasnya adalah tabi'in. Tabi'in itu siapa? Orang yang beriman berjumpa dengan sahabat Nabi SAW dan meninggal atas Islam, itu disebut tabi'in, ya. Orang yang berjumpa dengan sahabat dalam kondisi beriman dan meninggalnya pun dalam kondisi beriman, ini disebut dengan at-tabi'in.
Ketemu dengan siapa Uwais Al-Qarni? Banyak. Ya, yang paling utama kisah yang kita ceritakan pada malam hari ini, Uwais Al-Qarni Uwais Al-Qarni yang paling masyhur adalah kisah yang kita baca hadisnya pada malam hari ini, bertemu dengan sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Uwais Al-Qarni ini sudah digadang-gadang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau nanti ketemu sama Uwais Al-Qarni minta ampunkan kepada Allah sama beliau, minta istighfarkan dosa kalian melalui Uwais Al-Qarni. Sampai Sayyidina Umar pun ketika datang beliau meminta istighfar kepada Uwais Al-Qarni. Saking mulianya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni wafat saat ketika perang Siffin dalam kelompoknya Sayyidina Ali. Di Mesir itu ada juga kuburan yang diziarahi namanya Uwais Al-Qarni. Cuman ini bukan Uwais Al-Qarni yang dimaksud ya, tapi Uwais Al-Qarni bisa tiga kemungkinan. Yang pertama karena memang namanya Uwais Al-Qarni, atau itu dari keturunannya, atau dari maqamatur ru'ah. Maqamatur ru'ah itu terkadang ada orang soleh bermimpi di satu tempat ya. Ada orang tertentu menyebutkan bahwa makomnya di situ, akhirnya dibuatkan makom. Itu namanya maqamatur ru'ah. Jadi tidak jelas bahwa betul-betul sejarah mengatakan dia di situ. Cuman ada yang bermimpi bahwa orang tersebut meninggal di situ dan dikuburkan di situ. Akhirnya dibuatkan kuburan. Nah ini yang mimpi nggak orang sembarangan ya. Kalau kelasnya kayak kita ya jangan terlalu percaya kalau mimpi. Kelasnya orang sembarangan mimpi ketemu begini lalu dibuatkan kubur, sampai sekarang diziarah ya. Nah sekarang Uwais Al-Qarni kuburan di mana-mana lah, banyak mulai. Nama Uwais Al-Qarni dulu Muhammad Yusri, namanya hampir Uwais Al-Qarni ya. Gara-gara di depan itu ada orang yang duluan namanya Uwais Al-Qarni, tidak jadi ya. Ternyata namanya Muhammad Yusri, langsung dinamai oleh Maulana Syekh Yusri. Min fadail Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Wa anhu qala hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Hashim bin Al-Qasim qala hadatsana Sulaiman bin Mughirah qala hadatsani Sa'id Al-Jurairi an Abi Nadrah an Usaid bin Jabir anna ahlal Kufah wafadu ila Umar. Sesungguhnya ahli Kufah mereka datang menemui Sayyidina Umar. Wa fihi rajulun mimman kana yaskharu bi Uwaisin. Dan di antara orang Kufah itu ada orang yang merendahkan Uwais, karena tidak tahu kemuliaan Uwais yang sebenarnya. Karena Uwais ini ya penampilan kayak ya gimana ya, dia memilih hidup untuk hidup bagaimana ya, di ya, cara berpakaian, cara berpenampilan, cara dirinya memilih tempat tinggal. Ini Uwais Al-Qarni orang yang ya layu bala. Kalau dalam bahasa Arab itu la yu'bah lahu, yang tidak dipedulikan orang secara pandangan mauham. Kita kan kalau nak ketemu orang, ketika melihat orang ini penampilan begini, ya kita kurang begitu menghormati saat begitu tidak kenal. Tapi ketika ada orang yang berpenampilan begini tertentu, kenal tidak kenal, pasti kita menaruh rasa orang ini orang kaya, orang ini orang pendidikan, orang ini orang berpangkat kan gitu. Nampak dari sisi penampilan. Nah, Uwais Al-Qarni berpenampilan sederhana sehingga orang banyak yang meremehi. Nah gitu. Nah, orang-orang Kufah datang kepada Sayyidina Umar. Di antara orang Kufah itu ada yang merendahkan Uwais ya. Makanya biar kebanyakan orang, keadaan orang soleh itu dia begitu, dia tidak senang masyhur, akhirnya bagaimana menutup diri. Nah, saya pernah cerita ini kisah ketika di Mesir, namanya Muhammad ya. Dia bergaya seperti orang gila, tidak tahu memang gila kenapa ya. Yang jelas ada sisi karamah yang pernah saya saksikan, bahwa ketika saya saat sedang sedih, lalu saya ziarah Imam Husain, sedih yang luar biasa. Lalu beliau itu tiba-tiba datang dan langsung menghadang jalan gitu. Tiba-tiba ketika menghadang jalan langsung ditoping jalan, langsung memegang dada bagian sini. Lalu beliau mengatakan, Allah akan sembuhkan hatimu. Saat itulah saya merasa dia ini wali Allah. Saat itu. Nah dia penampilan kayak mana? Pernah suatu ketika diajak ke kafe,
Orang-orang yang punya kafe langsung nyuruh masuk. Apa? Karena kalau tidak disuruh masuk bikin onar nanti. Lebih baik apa yang dia mau kasih. Bikin kopi dikasih. Minumlah kopi. Habis nak minum kopi, selesai minum kopi, saya bilang bayar tak? Nggak usah bayar, kata dia. Lalu orang yang punya kafenya itu, nah gila itu. Di salah satu dari hiwar yang kami tanya apa, ngapa kok kondisinya kayak gini? Lalu dia bilang, Allah yang menutupi diriku. Ya Allah yang menutupi diriku. Nah, jadi banyak sekali orang-orang soleh ini yang kondisinya itu di luar batas nalar akal layaknya manusia. Makanya adab kita yang diajarkan guru-guru kami apa? Semua orang wali, umat Nabi Muhammad ini semuanya wali. Yang bukan wali cuma kita. Kita bilang ke diri kita begitu. Semua orang wali, yang bukan wali saya. Ini sebuah tarbiyah rohani, ya, sebuah tarbiyah rohani. Jangan sebaliknya, saya wali, semua orang bukan wali. Ini tarbiyah syaitani namanya. Tarbiyah iblis yang mengatakan saya lebih baik dari Adam. Ya. Jadi Sayyidina Uwais Al-Qarani penampilannya sederhana dia, sehingga orang banyak yang merendahkan, meremehkan, yang tidak kenal tentang fadilah keutamaan Uwais Al-Qarani. Faqala Umar, hal hauna ahadu minal qaraniin? Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada kelompok orang Kufah yang datang itu, apakah di sini ada orang dari Qarani? Qarani ini ya suku Qarani, sukunya Uwais Al-Qarani. Faja'a dzalika ar-rajul. Lalu datanglah laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut adalah Sayyidina Uwais Al-Qarani. Nanti hadisnya nanti panjang, setelah ini ada ya. Faqala Umar, lalu Sayyidina Umar bertanya, Inna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, Inna rajulan ya'tikum minal Yaman. Ada nanti seseorang yang datang kepada kalian dari kabilah di Yaman. Yuqalu lahu Uwais, orang menamainya dengan Uwais, menyebutnya dengan Uwais. La yada'u bil Yaman ghaira ummin lahu, dia tidak pernah meninggalkan Yaman karena ibunya. Qad kana bihi bayad, dia memiliki penyakit bayad, penyakit baros, penyakit kulit. Uwais Al-Qarani itu punya penyakit kulit. Fada'allahu fa'adhaba anhu, lalu dia berdoa kepada Allah untuk disembuhkan, lalu Allah sembuhkan. Karena bisa dikatakan penyakit ini penyakitnya di zaman itu sulit disembuhkan. Minta kepada Allah, Allah berikan kesembuhan. Illa mawdi'ad dinar aw dirham, kecuali di tubuhnya ada satu tempat, satu dinar, satu dirham, ya sebesar koin, dalam tubuhnya itu ada bekas penyakit itu tidak hilang. Nah itu. Ini sabda Nabi yang ngomongnya. Padahal tidak berjumpa dengan Uwais Al-Qarani. Faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Siapa yang ketemu dengan Uwais, maka mintalah istighfar kepada Allah melalui Uwais Al-Qarani. Sayyidina Umar ingat hadis ini, ketemu siapa yang di sini yang dari orang dari Yaman, dari Quran, begitu yakin dengan Nabi, sedetail itu Nabi SAW. Tahu nanti bakal datang namanya Uwais Al-Qarani dari Quran, ya, dari Quran, kabilah dari Yaman, mereka akan datang, itu sudah tahu. Datangnya waktu haji, ya. Kabilah rame-rame bareng-bareng dengan kelompok dari Yaman, kabilah Quran yang berangkat haji, termasuk Uwais Al-Qarani yang ikut. Saat itu orang tidak tahu kemuliaan Sayyidina Uwais Al-Qarani. Saat Sayyidina Umar ngomong, baru Uwais Al-Qarani mulai melarikan diri. Wa anhu bi qala hadatsana Zuhair bin Harb wa Muhammad bin Mutanaq qala hadatsana Affan bin Muslim qala hadatsana Hammad wa huwa ibnu Salamah an Sa'id al-Jurayri bi hadzal isnad an Umar ibn al-Khattab qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khairat tabi'in. Ini sebaik-baik tabi'in. Ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman sabda dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais, yaitu laki-laki yang namanya adalah Uwais. Walahu walidatun, dia memiliki ibu, wa kana bihi bayad, dan dia memiliki penyakit baras, penyakit kulit putih. Famuruhu falyastaghfir lakum, maka suruhlah dia untuk mengampunkan dosa kalian, minta istighfarkan kepada Allah. Hadis ini menunjukkan kepada kita pengajaran sunnah datang ke orang soleh. Ngapu datang ke orang soleh minta ampunkan. Datang ke situ, Kiai utang aku banyak, aku cerita kira-kira. Itu yang datang, coba datang Kiai, hati saya keras, tolong doakan supaya hati saya lembut. Kiai
tolong ampunkan dosa saya, doakan. Itu kalau kita datang. Sunnahnya begitu yang diajarkan sama Nabi, datang ke Uwais minta ampunkan dosa. Ya walaupun itu boleh, walaupun boleh kita datang minta barokah, ini mau buka usaha itu boleh ya. Cuman kita dahulukan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anhu biqal hadatsani Ishaq bin Ibrahim al-Hanbali wa Muhammad bin Muthanna wa Muhammad bin Bashar qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani hadatsana wal-Labduri bin Muthanna qala hadatsana Mu'adz bin Hisham qala hadatsani Abi an Qatadah an Zurarah ibn Awfa an Usair bin Jabir qala kana Umar bin Khattab idza ata alai amdadu ahli Yaman. Adalah Sayyidina Umar bin Khattab apabila datang kepadanya saat itu saat Sayyidina Umar jadi khalifah. Ya, berarti sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak ketemu. Karena Sayyidina Umar saat menjadi khalifah itu setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Umar kedatangan tamu dari Yaman, selalu Sayyidina Umar tanya, ini musim haji. Pokoknya kabilah dari Yaman datang haji selalu nanya, Afikum Uwais bin Amir, apakah di antara kalian ada namanya Uwais bin Amir? Namanya Uwais bin Amir. Al-Qarani itu kabilah. Istilahnya kalau gitu nih, kalau orang Jawa misalnya Hafiz Al-Jawi, Al-Qarani itu adalah satu kabilah, satu suku di Yaman. Tapi nama ayahnya Amir ya, Uwais bin Amir. Hatta ta'ala Uwais, sehingga datang kepada Uwais. Faqala anta Uwais bin Amir? Apakah namamu Uwais bin Amir? Kata Sayyidina Umar. Qala na'am. Kata Uwais Al-Qarni, na'am ya. Qala min Murad thumma min Qaran. Dari kabilah Murad kemudian kabilah Qaran. Jadi kabilah Qaran itu mengikut kabilah Murad. Murad ini secara global lebih luas. Jadi Qaran itu lebih khusus, lebih umum. Kalau Murad ini lebih umum, kalau Qaran ini lebih khusus. Jadi begini, Batanghari, Muara Jambi, Sarolangun itu adalah kabupaten provinsi Jambi. Jadi provinsi Jambi itu kalau apa? Murad, lalu kabilah-kabilah Muara Jambi tempat ini adalah bagian dari kabilah Murad. Ya. Orang ini bagian dari Murad. Qala na'am ya. Fakana bika marad fabarata minhu ila mawdi'a dirhamin. Apakah engkau memiliki penyakit baros, penyakit kulit putih? Lalu engkau sembuh dari penyakit itu kecuali tersisa satu sebesar uang dirham. Qala na'am ya. Itu detail itu ya, tahu ya. Qala laka walidan, engkau memiliki ibu? Qala na'am ya, maksudnya ibu yang masih hidup. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli Yaman, akan datang kepada kalian namanya Uwais bin Amir, datang ke Madinah, datang ke Mekah untuk pelaksanaan ibadah haji. Min Murad, dari kabilah Murad, tsumma min Qarnin, kemudian khususnya dari kabilah Qaran. Kana bihi baros, dia memiliki penyakit baros. Fa bara minhu ila mawdi'a dirham, lalu sembuh darinya kecuali tersisa satu sebesar uang dirham. Lahu walidatun huwa biha barrun, dia memiliki ibu yang dia sangat berbakti kepadanya. Lau aqsama 'ala Allah la barra, kalau Uwais itu nanti bersumpah kepada Allah, berdoa Allah akan kabulkan. Ini hadis tadi ya. Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al, kalau engkau mampu untuk memohonkan ampun atas dosamu kepadanya, maka perbuat. Temu Uwais minta ampunkan. Fastaghfirli, maka kata Sayyidina Umar, ampuni dosaku, tolong istighfarkan aku melalui lisanmu. Fastaghfara, lalu Uwais Al-Qarni meminta ampunkan kepada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi dalam satu hadis dikatakan ini, ruba ash'ath aghbar dhitumraini manfu'an bil abwabi law aqsama 'ala Allah la barra. Barangkali ada orang ini yang nampaknya penampilannya jelek ya, terus orangnya kayak terkesan kayak orang kumuh. Kalau dia datang ke rumah selalu tertolak, manfu'an bil abwab ya, law aqsama 'ala Allah la barra. Terkadang kalau dia bersumpah atas nama Allah, langsung Allah kabulkan ya. Bisa jadi orang-orang yang kita tidak tahu rahasia apa yang ada dalam hatinya ya, berpenampilan seperti penampilannya, jangan menyakiti siapapun dari umat muslim ya.
Bisa jadi dia adalah seorang wali yang kita tidak tahu. Makanya rahasia kenapa wali itu tidak bisa diketahui kecuali wali itu sendiri, karena supaya kita bisa menghormati semua muslim. Rahasianya itu. Kenapa Nabi harus tahu? Kita harus tahu. Nabi itu harus mensyiarkan diri kalau Nabi. Sampai orang kalau tidak percaya ini mukjizat saya, bisa tidak kalian buat? Itu kalau Nabi. Nabi tidak bisa sembunyi-sembunyi. Nabi harus ngasih tahu dirinya Nabi. Kenapa? Karena dia salah. Terus menyampaikan dakwah la ilaha illallah. Tapi kalau wali tidak. Wali diutus sebagai, ada yang ditugaskan untuk memang sebagai mursyid, sebagai pendakwah. Ada yang ditugaskan hanya untuk menjadi paku bumi. Karena keberadaan mereka, Allah melihat hati mereka, lalu Allah tak jadi turunkan azab sebab keberkahan para wali. Ada yang tugasnya itu cuma duduk di satu tempat untuk menjaga keamanan situ supaya azab tak jadi turun. Yang lain banyak lalai, dia berzikir kepada Allah, jadi azab tak jadi turun. Kalau sudah ada wali, dah kiamat. Faqala lahu Umar. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada Uwais al-Qarni, "Aina turid? Engkau mau pergi ke mana?" Qala al-Kufah. Saya mau pergi ke Kufah. Dari Yaman, selesai ibadah haji langsung nak pergi ke Kufah. Saat itu ibunya meninggal, sudah meninggal. Qala ala aktubu laka ila amilah, mau dak aku kirimkan kepada pemimpin di Kufah sana? Ya, pemimpinnya kan khalifahnya kan di Madinah, Sayyidina Umar. Mau dak saya tuliskan surat dari saya supaya orang sana menghormati dirimu? Nah, gitu. Mau menyambut dirimu? Qala akunu fi ghabra'in nas ahabbu ilayya. Saya lebih senang kayak gini, tidak orang awam, orang biasa. Ya. Nanti ceritanya Sayyidina Uwais al-Qarni ketika sudah sampai Kufah, berita itu masyhur tentang Sayyidina Uwais al-Qarni, padahal datang ke Kufah itu mau sembunyi. Orang-orang Yaman tadi sudah pada tahu nih, dengar dari sabda Nabi melalui Sayyidina Umar tadi kan. Jadi balik ke Yaman tidak nyaman lagi. Orang pada akan heboh datang meminta doa, tidak sempat nak sholat, tidak sempat ibadah. Orang sibuk, doakan saya Uwais, betul doakan saya. Uwais pergi ke Kufah. Qala falamma kana min al-'amil muqbil hajja rajulun min ashrafihim. Maka tak kala di tahun ke depannya, tahun depan. Jadi Uwais al-Qarni sudah berangkat ke Kufah. Di tahun depan ada orang-orang sekelompok haji dari Kufah itu datang ke melaksanakan ibadah haji. Sama Sayyidina Umar ketemu saat pelaksanaan haji. Fawafaqa Umar, lalu ketemu dengan Sayyidina Umar. Fasa'alahu an Uwais. Lalu Sayyidina Umar bertanya tentang Uwais kepada ahli Kufah. Kan dia sudah pindah di Kufah. Qala taraktuhu rakkal baiti qalilal mata'. Jadi orang-orang di Kufah ini heran. Sayyidina Umar seorang khalifah, pemimpin, masa nanya orang yang penampilannya kayak gitu? Nah, gitu. Jadi ternyata saat di Kufah pun penampilannya masih sama. Rumahnya, penampilannya begitu. Qalilal mata', dia tidak punya memiliki barang-barang apapun. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Sayyidina Umar, berkata kepada orang-orang dari Kufah, "Ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir ma'am dari ahli Yaman, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir atau Uwais al-Qarni dengan kelompok dari ahli Yaman, dari Murad, kemudian dari kabilah Qaran, kana bihi baros fabara'in, yang dia memiliki penyakit baros lalu Allah sembuhkan darinya. Ila mawdi'a dirham, kecuali sebesar uang dirham. Lahu waliyatun wa biha barrun, dia memiliki ibu yang dia sangat berbakti kepadanya. La aqsama 'ala Allah la abarra, kalau dia bersumpah kepada Allah, Allah akan sembuh, Allah akan berikan kabulannya. Fa in istata'ta an yastaghfira laka fa'al. Kalau kau mampu bertemu lalu meminta ampunkan melaluinya, maka lakukanlah. Fa'ata Uwaisan, lalu orang yang haji tadi, yang ketemu Sayyidina Umar tadi, yang dari Kufah tadi, penasaran, nemui Uwais setelahnya. Faqala istaghfir. Orang dari haji ketemu Uwais langsung ngomong, tolong istighfarkan untuk aku yang habis haji tadi. Qala anta ahdatu ahdan bi safarin salih. Kata Uwais, engkau ni yang harusnya doakan kau habis haji. Kata Sayyidina Uwais al-Qarni, ini orang tahu untuknya. Sudah ada jaminan doa dari Nabi gitu, doanya mustajab. Engkau yang harusnya mendoakan saya. Engkau habis balik dari haji. Itu bahasa Uwais al-Qarni mengatakan kepada orang dari Kufah. Fastaghfirli, kata Uwais, engkau yang harus mengistighfarkan untuk aku, kata Uwais.
Qala istaghfirli. Lalu jawabannya lagi apa? Engkau yang harus minta ampunkan kita. Qala anta ahdatsu ahdan bi safarin shalih. Engkau baru balik dari pelaksanaan ibadah haji. Fastaghfirli, engkau lah yang harus memohonkan ampun untuk diriku. Qala laqita Umar. Kata Uwais, kok sudah ketemu sama Umar ya? Nah, jadi Uwais tadi kan masih menutup diri bahwa ya orang ini mungkin ya cuma minta ampunkan saja gitu. Tidak ngerti tentang hadis Nabi melalui Sayyidina Umar. Lalu Uwais berkata, engkau ketemu sama Sayyidina Umar? Qala na'am ya. Fastaghfiru lahu. Lalu setelah itu baru Uwais mau meminta ampunkan untuknya. Niatnya ke Kufah mau sembunyi mulai terbuka. Ini gara-gara orang ini ya Allah ingin bukakan fadilah dari Uwais al-Qarni. Fa fatina lahun nas fantalaqu ala wajhi. Lalu orang ahli Kufah tahu kondisi Uwais, lalu Uwais mulai pergi lagi dari Kufah. Tidak tahu lagi setelah itu mana. Sampai pada akhir hayatnya pun beliau Uwais al-Qarni kondisinya banyak orang tidak tahu sampai meninggal saat ketika beliau ikut perang Siffin bersama Sayyidina Ali setelahnya. Ya, lama itu. Sayyidina Umar jadi khalifah sekitar 11 tahun. Sayyidina Uthman itu sekitar 12 tahun setengah. Itu setelah berapa belas tahun. Ya, lalu beliau Uwais al-Qarni baru bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Syahid. Qala Usairun wa kasawtuhu burdatan fakana kullama ra'ahu insanun qala min aina li Uwaisin min aina li Uwaisi hadhihi al-burdah. Jadi Uwais setelah itu dia pakai satu burdah nutupi badannya, nutupi mukanya. Jadi orang tidak ada yang tahu kondisi. Setiap kali orang mau tahu dia menutupi diri, bersembunyi diri. Allah Ta'ala a'la wa a'la bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Uwais al-Qarni, amin ya rabbal alamin. Dapat doa istighfar dari Uwais al-Qarni. Karena saat kita menyebut nama orang soleh, ciri-cirinya orang tersebut sedang mengingat kita. Nah, kaidahnya gitu. Pokoknya orang-orang soleh, aulia Allah yang sudah meninggal, saat kita bercerita tentang mereka, maka mereka sedang mengingat kita. Mereka sedang melihat kita. Karena kehidupan di alam barzakh kehidupan yang lebih kuat. Ya, kehidupan yang lebih kuat itu alam barzakh. Makanya Nabi SAW bersabda, la tu'tu amwatakum, orang yang meninggal di kalangan keluarga jangan disakiti. Kenapa? Fa inna a'malakum tu'radu 'alaihim. Semua amalan kalian itu tampak di hadapan mereka. Nampak mereka dengan amalan yang kita lakukan itu nampak. Nah, ini orang biasa, keluarganya meninggal, ahli waris keturunan nampak di alam kubur. Bagaimana kalau yang meninggal itu adalah seorang wali? Maka semua orang yang menziarahi, orang yang menceritakan, orang yang menceritakan kebaikan itu dipandang ya di alam barzakh secara langsung. Ya. Dan kita mudah-mudahan Uwais al-Qarni yang memandang kita saat ini, kita memohonkan ampun, kita ampun melalui lisannya Uwais al-Qarni. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa hada man nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dawrain amin. Min kitabil khasaisil ummatil Muhammadiyah li Abu Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dawrain amin. Qala as-sadaqatu tudfi'u an sahibiha harral qabri. Sedekah itu dapat menutupi dari orang yang bersedekah dari panasnya kubur. Kalau bilang sedekah banyak yang dari kemarin kita ceritakan. Nah, malam ini bercerita tentang sedekah itu bisa menutupi dari panasnya kubur. Ternyata kuburan itu ya bisa panas juga. Bagi siapa? Ya bagi orang yang berhak untuk dapat azab panas di dalam kubur. Mudah-mudahan Allah menaungi kita di kubur yang sampai di hari kiamat nanti. Wa 'an Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harral qubur." Sesungguhnya sedekah itu sungguh
menutupi panas kubur dari orang yang bersantunan, dari ahli sedekah tersebut. Wa inna ma yastadhillul mu'min yawmal qiyamah fi dhilli shadaqati, dan sesungguhnya orang mukmin akan bernaung di hari kiamat dalam naungan sedekahnya. Jadi di kubur juga terjaga, sampai ke kiamat nanti juga terjaga. Jadi ada naungan, namanya naungan sedekah di hari kiamat. Dari hadis yang pernah kita baca dalam riwayat Imam Muslim juga, ada 7 kelompok orang yang nanti dapat naungan. Salah satunya apa? Saat ketika orang sedekah, tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Artinya orang yang sedekah ikhlas. Ada kan? Ya. Ada 7. Nah, salah satunya adalah sedekah. Jadi nanti ada naungan sedekah. Wa makna dzalika, dan makna dari demikian itu anna Allah Subhanahu wa taala yadfa'u bi shadaqati harral qubur. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menolak panas kubur sebab sedekah, barokahnya sedekah. Wa dzalika qabla yaumil qiyamah, dan itu sebelum hari kiamat. Wa hadza dalilun ala anna manfa'at shadaqati tashmulul awalim tsalatsa. Dan ini menunjukkan kalau manfaat sedekah itu mencakup 3 alam. Alam dunia, alam akhirat, dan alam barzakh. Manfaat di dunia orang yang sedekah itu dapat barokah manfaatnya, lalu di alam kubur nanti dapat manfaatnya, alam akhirat dapat manfaatnya. Wal mutasaddiqu maw'udun bil khairi khairan zaidan. Orang yang bersedekah itu dapat janji baik dengan kebaikan yang berlebih. Wabil fadli fadlan a'idan, dan dengan keutamaan yang sangat banyak. Kama ja'a fil hadits qudsi, sebagaimana telah datang pada satu hadis qudsi, yaqulul haqqu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya 'abdi, wahai hambaku, unfik alaik, infakkan hartamu, aku akan infakkan kepadamu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ai in tunfik yunfak, jika engkau memberikan infak, engkau akan diinfak. Ai yuwassi' 'alaika wa yukhlif 'iwadha ma tunfiqu. Allah akan meluaskan untukmu dan Allah mengganti sebagai ganti apa yang telah engkau berikan. Fa'abara anhu bil infaq 'ala sabilil musyakkar. Setiap hari malaikat itu ngomong begini. Ya, setiap hari di malaikat, Allahumma a'ti kulla mumsikin talafa wa'ati kulla munfikin khalafa. Ya Allah, berikan setiap orang yang menahan hartanya kehancuran, dan berikan setiap orang yang memberikan infak hartanya ganti. Setiap hari malaikat berdoa. Setiap pagi, Pak, setiap pagi datang malaikat selalu ngomong. Makanya ada istilah sedekah pagi, karena untuk mendapatkan barokah doa malaikat. Masuklah masuk ke kota infak mana, kalau kamu sholat di masjid kan masukkan 5.000 apa. Yang penting ada sedekah di hari itu. Kenapa? Barokah doa dari malaikat. Ya Allah, ma'ati kulla mumsikin talafa wa'ati kulla munfikin khalafa. Setiap orang yang menahan hartanya kasihlah kehancuran, dan setiap orang yang memberikan, menginfakkan, berikanlah ganti. Malaikat setiap hari berdoa. Wa ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka anta budula fadla khairun lak. Sesungguhnya engkau bersedekah itu lebih baik untukmu, wa antum sikau syarrun lak, dan jika engkau menahannya itu buruk bagimu. Walatulamu ala kifafin wabda biman ta'ul. Mulai dari orang yang engkau naungi. Sedekah yang paling utama mulainya dari mana? Kepada istri dan kepada anak. Ini orang yang kita naungi, yang ada dalam beban hukum kita. Setiap pagi, waktu pagi masuk, matahari terbit, dalam beban seorang suami apa? Kewajiban menafkahi anak istri. Jadi fadilahnya lebih besar. Kenapa? Karena ini bukan sedekah sunnah, wajib. Sedekah wajib kepada anak bini setiap pagi. Jadi kita selama ini dapat penjagaan doa dari malaikat. Tapi bagi yang sudah nikah, yang belum nikah ada yang seperti ini. Tapi kalau tidak bisa memberikan, dosanya terus. Ada orang yang tidak bertanggung jawab menikah tapi tidak bisa menafkahi. Setiap hari punya tanggungan dosa, setiap hari tanggungan beban dosa, numpuk di badannya. Wal mutasaddiqu wal yadul 'ulya khairun minal yadis sufla, dan tangan di atas lebih baik dari tangan
di bawah. Hadis Nabi. Dan Nabi SAW itu begitu, ya doa dia khairun minal yadi sufla. Itu akhlak Nabi SAW. Wal mutasaddiqu tatabu'u alaihi ni'amul ilahiyah. Dan orang yang bersedekah itu akan diiringi selalu dengan kenikmatan ilahi yang begitu banyak. Fa'aishuhu radhi, hidupnya akan senang. Wa amruhu sa'id, dan umurnya akan bahagia. Wa haluhu hamid, dan kondisinya akan terpuji. Kama ja'a fil hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah datang pada satu hadis dari baginda sallallahu alaihi wasallam, qala mathalul bakhili wal munfiq, perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang menginfakkan. Kama tahu bakhil? Bahkan itu sudah jadi bahasa kita nak, bakhil. Kalau ini bakhilnya itu bahasa Arab. Jadi pernah diteliti bahasa Indonesia ini ada menyerap sekitar 2000 kosakata Arab. Kursi, sabun itu bahasa Arab. Kursi, sabun, banyak. Dan terkadang ketemu kan kalimat-kalimat loh, ini bahasa Indonesia pakai ini juga. Sabun, kursi, apa lagi? Orang sedekah itu bahasa Arab loh, ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya bukan sedekah, apa bahasa Inggris sedekah? Ayo, ya, bahasa Indonesia sedekah itu bahasa Arab. Apalagi surga neraka bahasa kita ya. Apalagi bakhil, ini contohnya lagi tadi. Jadi banyak bahasa Indonesia ini menyerap bahasa Arab. Ada sekitar 2000 kosakata tanpa kita sadari. Cuman lahjanya sudah lahja Indonesia. Jadi kita tidak terasa kalau itu ternyata bahasa Arab. Ya. Masalul bakhil wal munfiq, perumpamaan orang bakhil dan orang yang menginfakkan. Kamatsali rajulaini, itu seperti perumpamaan dua laki-laki. Alaihima junnatan, yang sedang memakai baju perisai perang. Min hadidin, dari besi. Min sudihima ila talaqihima, dari dada sini sampai ke leher, dari sini sampai ke leher. Baju perisai perang besi. Fa amal munfiq, adapun orang yang menginfakkan, fala yunfiq illa sabaqat aw wafarat ala jildi hatta tufiya bananuhu wa ta'fu atharu, maka tidaklah dia memberikan infak kecuali baju besi itu, baju perisai itu akan melebar sampai menutupi jari jemari, semuanya tertutupi. Wa amal bakhil, adapun orang bakhil, fala yuridu an yunfika syai'an illa laziman kulla halqatin makana, maka dia tidak menginginkan untuk menginfakkan, maka mesti baju perisai itu akan menjadi dia makin sempit. Fahuwa yuwassi', dia ingin meluaskan, fala tattasi', maka tidak akan pernah bisa luas. Selalu kejepit dengan kebakhilannya sendiri. Al-junnatu bi dhammil jim ma ajanna al-mar'u wa satruhu wal muradu bihi huna ad-dir'u. Wa ma'na al-hadith, dan makna hadis itu apa? Annal munfiqu kullama anfaqa talan 'alaihi wa sabaqat hatta tastura bananu rijlaihi wa yadayhi. Sesungguhnya orang yang menginfakkan, setiap kali dia menginfakkan akan panjang baginya dan akan meluas menutupi seluruh kaki dan tangannya. Wal bakhil, adapun orang bakhil, kullama arada an yunfiq, tak kala dia menginginkan untuk menginfakkan, lazimat kulla halaqatin makanaha fahuwa yuwassi'uha wa la tattasi', dia ingin meluaskan tapi tidak bisa luas. Syabahallahu sallallahu alaihi wasallam ni'amallah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyerupai nikmat Allah, wa rizqahu bil junnah, dan rezekinya Allah itu diibaratkan dengan junnah. Junnah baju perisai tadi. Jadi baju perisai itu Allah perumpamaan sebagai nikmat Allah, ya. Wa fi riwayatin bil jubbah, fal munfiq, adapun orang yang menginfakkan, kullama anfaqa, tak kala dia menginfakkan, ittasa'an alaihi ni'am wa sabaqat, tak kala dia menginfakkan. Dan tadi kan baju perisai tadi ibaratkan nikmat yang Allah kasih. Tak kala dia menginfakkan nikmat Allah, tak kala makin luas bajunya, makin menutupi bagian tubuhnya, sampai tertutup dan menutupi untuk tubuhnya semuanya, terjaga dari hal-hal yang buruk. Wal bakhil, adapun orang bakhil, kullama arada an yunfiq, tak kala ia ingin menginfakkan, mana'ahu asyuhu, dia terhalang oleh kebakhilan, wal hirsu, dan ketamaan, wa khaufun naqsi, dan khawatir kekurangan, fa huwa yamna'uhu yatlubu an yazid ma indahu,
maka dia dengan sebab tidak ingin memberikannya, padahal dia ingin lebih apa yang dia punya. Dia yang dia punya itu ingin nambah, tapi dengan tidak memberikan tidak bisa nambah gitu loh. Paham maksudnya ya? Dengan dia tidak memberikan justru tidak akan pernah bisa nambah. Jadi rahasia nambah itu ya dengan diinfakkan, dengan diberikan. Wa anta tasi alaihi ni'am wa la tasduru minhu ma yarumu sitrahu, dan dia tidak akan pernah bisa menutupi apa yang seharusnya ditutupi. Wal mutasaddiqu mahsudun yatamanna kullu aqil an yablugha rutbatahu, dan orang yang bersedekah itu diiringin orang. Yatamanna kullu aqil an yablugha rutbatahu, yang orang, setiap orang berakal berkeinginan untuk sampai ke derajat. Jadi kalau ada orang rajin sedekah, orang berakal pingin jadi sepertinya. Wa an yahuza darajatahu, dan sampai ke derajatnya. Wa fi hadza yatanafasul mutanafisun wa yusari'ul mujiddun, dan karena inilah orang-orang berlomba-lomba. Wa hadza amrun mahmudun li annahu fil khairi, dan ini adalah perkara yang terpuji karena itu dalam kebaikan. Iri bukan iri bahasanya, kalau dalam bahasa Nabi disebut ghibthah. Apa namanya? Namanya ghibthah. Ghibthah itu apa? Kita berkeinginan seperti orang lain tanpa berkeinginan hilangnya nikmat itu dari orang lain. Itu ghibthah. Kalau iri, pengen kayak orang tapi berharap orang lain hilang nikmatnya. Ini tercela kalau yang kayak gini. Namanya hasad. Kita pengen kayak dia tapi berharap orang itu rubuh. Nah, itu hasad. Tapi kalau ghibthah, kita berharap sepertinya tetapi tidak mengharapkan kehancuran pada orang yang diinginkan. Namanya ghibthah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini, tidak boleh hasad. Maksud tidak boleh hasad ini tidak boleh ghibthah kecuali dalam dua hal. Apa itu? Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Hasad kepada siapa? Ada orang yang Allah berikan harta, lalu hartanya ia habiskan dalam kebenaran. Boleh iri sama orang kayak gitu. Cuman bukan iri bahasanya, ghibthah namanya. Yang tidak boleh itu kayak cerita kita malam Jumat kemarin. Bagaimana? Saat ketika orang datang melihat Qarun, ya laitana mithla ma utiya Qarun, andaikan kami dapat seperti yang Allah berikan kepada Qarun. Itu siapa? Orang-orang yuridunal hayatad dunya, yang cuma semata-mata pengen kesenangan duniawi, pengen kaya. Nih orang kaya itu pengen kaya, pengen kesenangan. Bukan ada hal lain yang dia inginkan dalam kebaikan. Ini dicela. Itu yang pertama, ghibthah. Yang pertama, pada orang yang Allah berikan harta tapi dihabiskan untuk kebenaran. Wa rajulun atahullahu hikmatan, dan orang yang Allah berikan hikmah, berikan ilmu. Dalam riwayat lain dikatakan diberikan Al-Qur'an. Ya. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dia menunaikan, mengamalkan, dan dia mengajarkan. Boleh juga, ya Allah pengennya jadi orang alim, pengennya jadi orang soleh, pengennya jadi kayak orang itu. Nah, itu boleh. Dan sekilas terkesan kayak hasad, tapi sebenarnya tidak hasad, tapi ini terpuji. Wa ma'nahu, dan maknanya yang bagi alla yughbata ahadun illa ala ihdahatain al-khoslatain, seseorang tidak boleh iri, tidak boleh hasad kecuali dari salah satu dari dua bagian ini. Ya. Yang dua tadi. Apa? Ilmu dan ilmu amal, sama orang yang diberikan harta tapi dihabiskan untuk kebenaran. Wa fi riwayatin an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala rajulun atahu Allah al-Qur'an. Dalam riwayat ini dikatakan orang yang diberikan Al-Qur'an, orang itu hafal Qur'an, mengamalkan Qur'an. Boleh kita ini, ya Allah pengen hafal, saya pengen hafal Quran, saya pengen hafal Quran, pengennya jadi lahir. Enaknya ngapain hafal Quran? Bukan supaya dikenal, dipanggil Al-Hafiz, Al-Hafiz, tapi apa? Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili, dia dengan Al-Quran menegakkannya dalam sholat dengan baca Al-Quran. Ana al-laili wa ana di siang dan di malam. Hafal Quran tapi dipakai untuk sholat.
yaqumu bihi. Yaqumu artinya orang yang sholat dengan Al-Quran. Ini ya Allah ingin yang kayak gitu, hafal Quran. Dari hafalan itulah dia sholat. Nah, boleh kita iri begitu. Wa rajulun atahu Allahul mal fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan orang yang Allah berikan harta dan dia menginfakkan di siang dan di malam. Wa fi riwayatin la hasana ila fitnatain rajulun 'allamahu Allah al-Qur'an fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Fasami'ahu jarun lahu faqala laitani utitu mithla ma utiya fulanun fa'amiltu mithla ma ya'mal. Wa rajulun atahu Allah malan fa yuriku fil haqq. Faqala rajulun laitani utitu mithla ma utiya fulanun fa'amiltu mithla ma ya'mal. Jadi di sini dijelaskan ada dua kelompok yang boleh kita hasad, kita boleh iri dan kita ingin sepertinya, yaitu laki-laki yang Allah ajarkan Al-Quran dan dia membacanya di waktu malam dan di waktu siang digunakan untuk sholatnya. Lalu tetangganya mendengar itu lalu mengatakan, mudah-mudahan saya diberikan seperti apa yang diberikan kepada si fulan. Dia hafal Quran dan dia mengamalkan isi Al-Quran. Dan laki-laki yang Allah berikan harta lalu dia habiskan untuk kebenaran. Lalu laki-laki berkata, mudah-mudahan andaikan saja saya diberikan seperti apa yang diberikan kepada si fulan, maka saya juga akan bersedekah seperti yang dia sedekahkan. Kita kalau berbicara tentang sedekah ini ya, kita lihat harta itu harta Allah. Cuma ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengakuinya, itu mengakui itu dari amalan kita. Coba kita lihat bagaimana dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Wahai hambaku, siapa yang mau meminjamkan harta untuk, ayo pinjamkan saya sedekah. Maksudnya gunakan itu untuk jalanku, sama kayak meminjamkan Allah. Nanti aku akan ganti berlipat-lipat. Jadi Allah mengatakan bahwa itu punya kita, harta itu punya kita. Padahal di ayat lain Allah katakan apa? Wa atuhum min malillahi allazi atakum, dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Di sisi lain Allah minjem dari harta kita, di sisi lain Allah menegaskan itu harta saya. Dan di akhirat nanti Allah akan katakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga dengan apa yang kalian lakukan, dengan apa yang telah kalian kerjakan. Kasih sayang Tuhan, harta Allah, keinginan untuk berbuat baik, taufik dari Allah. Nanti di akhirat Allah katakan masuk surga dengan apa yang kalian lakukan. Kita bisa mengaji ini adalah hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Kalau bukan karena taufik dari Allah, mustahil. Kita bisa beriman, hidayah dari Allah. Bisa melaksanakan ibadah sholat, itu dari Allah. Di akhirat nanti Allah katakan masuk surga dengan apa yang kalian lakukan. Ini seperti halnya orang tua kepada anak, yang anak itu diajarkan semua hal, lalu tiba-tiba orang tua mengatakan itu usahamu. Sini nak, mau sedekah nak? Aku udah ada duit pak, nih bapak kasih duit. Ke siapa pak? Ayo bapak tunjukin ke orang miskin sana, ada orang yang butuh. Dibawa anak nih sama ayahnya, ayo berikan. Nanti kalau sudah memberikan, aku akan kasih hadiah sama kamu nak. Tidak berani pak, ayolah sama bapak. Dibawa sama bapaknya, lalu diberikan melalui perantara bapaknya. Lalu anaknya ngomong, pak, mana harta janji yang sudah bapak janjikan? Oh iya nak, ambillah kau sudah berbuat baik hari ini, ambillah kau sudah bersedekah, ini balasannya. Sama kayak gitu. Allah yang kasih taufik, Allah yang kasih kemampuan kepada kita untuk beramal. Tapi di akhirnya Allah mengatakan masuklah surga dengan apa yang kalian lakukan. Kalau kita tahu kesemuanya ini milik Allah. Ini sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hamba, kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat mengenal Allah. Ya. Ingat, atas satu kenikmatan ma'rifatullah, kenikmatan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah perkenalkan dirinya kepada kita sehingga kita bisa beradab dengannya, beradab dengan nabinya, dan beradab kepada seluruh makhluknya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عتاب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة يا رب العالمين. أدخلنا الجنة يا رب العالمين. أدخلنا الجنة يا رب العالمين بغير حساب ولا عتاب ولا سابقة عذاب بفضلك وجودك ورحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.